ketika melihat kembali apa yang terjadi pada episode 5, yaitu adalah keadaan di mana Crunch yang sudah menyerap bawahannya, yang sudah memakan D-pill atau obat D-lah. Rada-rada susah dan agak-agak ambigu sebenarnya pas ngomong D-pill ini, tapi ya itulah namanya. Dan kita juga sudah melihat bahwa si Crunch ini sudah menyerap Shark sebagai penopang kekuatannya. Jadi sudah terlihat ya, keadaan dari pembentukan DA5 itu dibuat untuk si Crunch saja. Kalau bisa dibilang sebagai nutrisi untuk kekuatan Crunch. Kalau tahu bilangnya sih dalam episode ini kayak gitu ya, hanya sebagai nutrisi saja. Walau akhirnya si Crunch juga tewas dan hanya cuma menyerap si Shark saja sebagai kekuatannya. Kita juga sudah bisa melihat dalam episode 6 ini kekuatan dari Frankenstein seperti apa, yang memang sudah jarang diperlihatkan dan menimbulkan banyak rasa penasaran mengenai kekuatan yang dipakai oleh Frankenstein itu sebenarnya apa dalam episode 6 di sini. Yang akan nanti saya jelaskan sedikit mengenai kekuatan si Frankenstein ini seperti apa dan kekuatan apa yang dipakai sama Frankenstein dalam episode 6 di sini ya. Dan sebenarnya ada percakapan yang membuat para penonton itu bertanya-tanya mengenai kekuatan Raziel setelah dipakai kok bisa membebani hidupnya. Itu kenapa? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Nah, itu nanti akan saya bahas seiring pembahasan dalam video ini. Jadi perhatikan baik-baik ya. Pada pembahasan pertama, saya akan coba membahas mengenai pertarungan antara Takeo dan Frankenstein, di mana kita sudah bisa melihat kembali kekuatan di Frankenstein jika kamu sudah nonton versi Awakening-nya. Di mana di sini Frankenstein yang sudah diperintahkan oleh Raziel untuk tidak menggunakan kekuatan sembarangan. Tapi katanya Frankenstein ke-trigger juga ya akibat perkataan dari Takeo yang akan melukai Raziel. Ya, memang itu menjadi trigger mudah untuk Frankenstein akibat rasa loyalitas yang tinggi terhadap masternya, yang membuat dia menjadi bawahan yang paling loyal dibandingkan yang lain. Lalu para teman-teman juga bertanya-tanya seperti yang kita sudah tahu bahwa Frankenstein adalah manusia, tapi kenapa dia bisa menggunakan kekuatan sebesar itu? Apalagi di sini dia sudah mengenal Raziel selama ratusan tahun. Kenapa dia masih bisa hidup? Lalu berasal dari mana kekuatannya dan apa namanya? Nah, itu mari saya jelaskan sekarang ini. Sebenarnya Frankenstein itu termasuk ke dalam manusia modifikasi ya teman-teman. Namun masih banyak perdebatan mengenai hal ini. Tapi jika dia bukan manusia modifikasi, dia nggak mungkin punya kekuatan sebesar itu kan. Jadi dia itu sebenarnya menjadi manusia modifikasi pertama di antara manusia lain yang terlihat dalam ceritanya awal-awal di sini. Dan yang kita lihat di sini itu adalah salah satu, ingat ya, salah satu saja kekuatan yang dimiliki oleh Frankenstein, yaitu aura manipulation. Ada lagi yang lain tapi nggak saya jelaskan di sini, mungkin nanti ya. Dan aura manipulation ini adalah di mana dia memiliki cukup banyak energi spiritual atau bisa disebut dengan aura, yang di mana aura yang dimiliki oleh Frankenstein itu mirip atau lebih besar dari para ketua bangsawan, di mana Frankenstein menggunakan aura ini untuk melawan musuh-musuhnya, seperti ketika dia melawan Takeo dalam episode ini. Ada 3 jenis aura manipulation yang dimiliki oleh Frankenstein, yaitu yang pertama, ada Dark Aura Projection, di mana dia membuat aura yang menjadi tombak tajam dan menyerang musuhnya, di mana dia menggunakan skill ini biasanya untuk mengetes lawannya saja nih, apalagi melihat sifat asli dari Frankenstein cukup buruk atau nyeleneh ya orangnya ketika melawan musuh-musuhnya. Lalu ada Dark Aura Beams. Sama seperti namanya, Frankenstein menembakkan aura yang dia punya seperti sebuah laser berkekuatan besar yang dapat meledakkan daerah sekitarnya yang membuat getaran gempa bumi hanya dengan tembakannya, atau bisa dibilang efek dari tembakannya ini ya. Yang terakhir adalah Dark Aura Tentacles, di mana dia menggunakan aura ini untuk melawan musuh yang banyak. Jadi jika dia sedang terkepung, dia akan menggunakan skill ini untuk melawan musuhnya yang banyak itu. Sesuai dengan namanya, skill ini membuat banyak tangan bermunculan. Tapi nggak hanya itu teman-teman, kekuatan ini juga dapat menyerap hawa kehidupan apapun yang dia sentuh. Sama seperti Dark Spear yang dia punya kalau nggak salah ya. Lalu sisa kekuatan yang dimiliki Frankenstein nantinya akan saya bahas dalam video lain, karena sisanya cuma satu dan itu cukup suram dan agak panjang juga untuk ceritanya. Jadi nanti akan saya buatkan video sendiri mengenai hal itu. Lalu ada timbul pertanyaan dari teman-teman penonton yang belum baca komiknya, maklumin aja. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kekuatan Frankenstein ini melebihi Raziel sang masternya? Nah, langsung saya jawab di sini ya. Tidak teman-teman, kekuatan dari Frankenstein masih lebih lemah dan belum bisa disandingkan dengan kekuatan Raziel sang noblis kita di sini. Hal ini dikarenakan kekuatan Frankenstein sendiri seperti pedang bermata dua, di mana kekuatannya jika digunakan berlebihan akan memakan sang pemakai atau membuat dirinya menjadi gila dan tidak terkendali. Jadi meskipun kekuatannya besar, tapi tidak ada artinya jika tidak terkendali. Namun, jika Frankenstein disandingkan dengan kepala keluarga bangsawan, ya, kekuatan Frankenstein bisa dibilang mirip-mirip dengan kepala keluarga bangsawan itu. Dan dia juga menjadi satu-satunya manusia terkuat yang sudah diakui oleh kepala bangsawan di Pulau Lugdonia, tempat tinggal para bangsawan ya. Jika ada yang salah, mohon direvisi.
masuk dalam pembahasan kedua, di mana Raizel yang sudah menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Crunch. Sampai-sampai si Regis juga bertanya-tanya bagaimana bisa Raizel menggunakan Bloodfield. Apalagi Bloodfield ini sebenarnya adalah sebuah kekuatan spesial ya. Mari saya jabarkan. Karena Bloodfield ini adalah sebuah teknik unik yang bisa digunakan oleh Noblish yang memiliki hak khusus atau Nobel yang memiliki hak khusus untuk mengontrol darah di sekitaran daerahnya. Ya, darah. Itu juga termasuk darah-darah yang ada dalam tubuh musuhnya ya teman-teman. Jadi harusnya sudah jelas ya. Lalu dalam cerita Noblish sendiri, yang saya tahu hanya 2 orang saja yang memiliki hak untuk menggunakan Bloodfield, yaitu adalah Kadis Etramadi Raizel, sang Noblish kita di sini, dan satu lagi adalah ketua dari para bangsawan atau Noble Lord. Kalau lebih jelasnya, Lord aja udah pada ngerti harusnya. Apalagi dalam episode 6 gini, kita sudah bisa melihat kembali si Raizel menggunakan Bloodfield-nya untuk memusnahkan Crunch. Kenapa saya bilang dimusnahkan? Karena sudah tidak ada bekasnya lagi, men. Udah sampai habis, kering itu si Crunch. Hilang, tak tersisa. Sampai tulang-tulangnya aja seharusnya sudah hilang karena akibat kekuatan dari Bloodfield si Raizel ini. Lalu sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman akibat dari adegan kekhawatiran yang dilakukan oleh Frankenstein 2 kali ya dalam episode 6 di sini. Kita bisa melihat kekhawatiran Frankenstein bukan tanpa sebab karena dia tahu dan mengerti mengenai keadaan sang masternya, Raizel. Jadi gini teman-teman, kita juga sudah bisa melihat keadaan Raizel ketika sudah mengeluarkan kekuatannya yang dia langsung batuk darah besoknya. Nah, ini langsung saya jelaskan, itu diakibatkan karena ketika Raizel menggunakan kekuatannya secara berlebihan, dia akan kehilangan daya hidupnya atau umurnya akan berkurang kalau gambarin kasarnya. Jadi setiap Raizel menggunakan kekuatan yang dia miliki, dia akan kehilangan daya hidup atau umurnya sekarang ini. Makanya, kekuatan Raizel sendiri juga termasuk seperti pedang bermata dua. Jadi itulah kenapa dia jarang untuk bertindak, apalagi mengeluarkan kekuatan yang besar. Karena kalau kita pikir baik-baik, men, ketika lu menggunakan skill lu dan lu harus kehilangan umur lu sekarang ini, pastinya kan lu akan berpikir 2 kali dong. Nah, ini si Raizel tanpa berpikir 2 kali, ketika dia diminta oleh manusia untuk menolong temannya, dia pasti akan melakukannya. Dan itulah tugas mulia yang dimiliki oleh sang Noblish kita di sini, Raizel. Mungkin ada yang bilang terlalu polos, tapi itulah kewajiban yang dia sudah tekuni dan dia lakukan selama ratusan tahun. Sedikit spoiler untuk episode selanjutnya, kita akan melihat kedatangan profesor yang membuat atau membentuk DA5. Seharusnya jika tidak berbeda dari komiknya, dan pasukan elit lainnya yang akan datang untuk menyelidiki apa yang terjadi pada pasukan DA5 yang tidak bisa dihubungi lagi. Di sini mungkin kita akan bisa melihat karakter baru yang akan menjadi musuh. Ya mungkin, kalau cepat ya, kita juga akan kedatangan kakeknya Regis atau kepala keluarga Landegre. Sorry kalau salah ngomongnya. Jangan sangat gue nantikan untuk melihat komedi yang ada di sini. Sangat dinantikan sekali. Walaupun sedikit, tapi itu sangat membuat banyak spoiler kontennya. Karena dalam videonya sudah saya sebutkan dan saya berikan gambaran untuk episode selanjutnya. Nah, itu aja pendapat gue mengenai anime Noblish episode ke-6. Bagaimana pendapat kalian mengenai anime ini? Tulis komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan juga jangan lupa juga subscribe untuk membantu menyemangati gue terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.